Tuhan Yesus, Dia berkata Dia adalah roti hidup. Roti anggur adalah roti hidup. Kita biasanya menyebutnya roti hidup. Kita kira itu adalah makanan sehari-hari 3 kali sehari. Kemudian, kita menemukan bahwa makanan 3 kali sehari hanya bisa disebut makanan jasmani, bukan roti hidup. Roti hidup memberi makan roh seseorang. Roti kehidupan, yang mana Kristus akan memberi makan kita dengan Roh Kudus dan Roh Tuhan. Jadi itu adalah roti yang misterius. Di dalamnya ada roti hidup, ada Roh Kudus dan Roh Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Kristus. Tuhan akan membangkitkan Dia sesuai janji anak dan putra. Mari kita baca. Aku turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Tujuan Bapa yang mengutus aku adalah memberikan kepadaku orang-orang agar tidak jatuh satupun, dan membangkitkan mereka pada hari terakhir di dunia ini di bawah kuasa setan. Karena kehendak Bapa adalah agar semua yang melihat anak dan percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Dan pada hari terakhir di dunia ini, aku akan membangkitkan mereka. Di sini dikatakan Kristus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Lalu, apa kehendak Bapa itu? Bahwa tidak ada satupun yang diberikan Bapa kepadaku hilang. Bagaimana supaya yang diberikan Bapa itu tidak hilang? Semua harus mengenal Yesus. Semua harus mengerti bahwa hidup ada di dalam Tuhan. Semua domba, semua yang milik Tuhan, harus menerima hidup dari Tuhan. Tidak hilang. Jadi di sini dikatakan kehendak Bapa adalah supaya semua yang melihat anak dan percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Dan pada hari terakhir di dunia ini, aku akan membangkitkan mereka. Kebangkitan adalah kebangkitan jasmani. Misalnya, apakah kita menerima Roh Kudus terlebih dahulu? Atau dibangkitkan terlebih dahulu? Mari tanya saudari. Saudari Zhao Huan, apakah kita menerima Roh Kudus terlebih dahulu? Atau setelah dibangkitkan baru menerima Roh Kudus? Menerima Roh Kudus dulu baru dibangkitkan. Betul, menerima Roh Kudus dulu baru dibangkitkan. Menerima Roh Kudus berarti menerima hidup. Kebangkitan itu berarti mendapatkan tubuh yang dibuat roh. Saudara-saudari mengerti? Kristus berkata, semua yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hidup. Sekarang mari kita tanya. Saudari Zhao Huan, apakah dia sudah memiliki hidup sekarang? Mari lihat jawabannya benar atau tidak. Saudari Zhao Huan, memiliki hidup berarti memiliki Roh Kudus dan Roh Tuhan yang memberi hidup. Sekarang saudari, tubuh adalah tubuh manusia. Saudari Zhao Huan, tolong jawab. Apakah saudari sekarang sudah kokoh memiliki hidup karena Roh Tuhan? Saya memilikinya, ya. Jawaban benar. Tubuh itu belum diterima. Tubuh yang dibuat roh belum diterima. Tapi hidup sudah diterima. Sudah menerima hidup. Menerima hidup berarti percaya kepada Tuhan. Maka roh yang dibuat roh itu, yaitu Roh Kudus. Memasukkan Roh Kudus dan Roh Tuhan ke dalam kita. Sehingga kita menerima. Saat kelahiran baru rohani, kita sudah menerima hidup. Namun hidup itu masih dalam pertumbuhan. Membutuhkan penggembalaan dan pemberian makan. Itulah sebabnya. Sekarang saudari Zhao Wen meskipun cantik, apakah sudah menerima tubuh yang dibuat roh? Mari tanya saudari Zhao Wen. Saudari Zhao Wen, apakah sudah menerima tubuh yang dibuat roh? Belum menerima tubuh yang dibuat roh. Tubuh yang belum mendapatkan tubuh yang diciptakan hati. Harus menunggu sampai hari terakhir ketika kebangkitan terjadi. Saudara perempuan baru mendapatkan tubuh yang diciptakan hati. Jadi semua orang yang percaya kepada Kristus telah mendapatkan kehidupan yang diciptakan bintang. Namun orang yang hanya percaya pada agama Kristen berbeda. Saudara-saudari harus berhati-hati. Percaya pada agama Kristen tidak akan mendapatkan kehidupan yang diciptakan bintang. Percaya pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus dan Roh-Nya kepada kita. Kita akan mendapatkan kehidupan yang diciptakan bintang. Jadi, saudara-saudari, begitu dikatakan. Saudara Sibo belum mendapatkan tubuh yang diciptakan hati. Jadi kapan saudara Sibo mendapatkan kehidupan yang diciptakan hati? Sibo memberikan contoh. Pada tanggal 28 Desember 2018. Pukul 5:30 pagi. Bapa Surgawi menaruh Roh Kudus di dalam Sibo. Kemudian berkata pada saudara Sibo, Tuhan Allah adalah Bapamu. Pada saat itulah mendapatkan kehidupan yang diciptakan hati. Namun tubuh justru semakin menua. Semakin menua. Menjadi tua seperti orang dunia. Artinya saat kita menerima Roh Kudus, kita sudah mendapatkan kehidupan yang diciptakan hati. Karena itulah, di sini, dikatakan bahwa semua yang melihat anak dan percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Sudah didapatkan. Tapi kebangkitan hanya akan terjadi pada hari terakhir.
biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa. Amin.